15 fakta unik Iwan Fals versi War Kore. 1. Beberapa kali berganti nama. Sebelum populer dengan nama Iwan Fals, ia pernah punya nama lain. Pada tahun 1979 di album Canda Dalam Nada, namanya adalah Iwan Fals. Kemudian berubah lagi menjadi Iwan Fals, hingga akhirnya nama Iwan Fals digunakan sampai sekarang. 2. Mempunyai nama Islam. Pada tahun 2011, Iwan Fals pernah melakukan perjalanan religi, di mana pada saat itu ia diberikan sebuah nama oleh seorang pimpinan pondok pesantren, yaitu Muhammad Ridwan Al-Fasabi. Selain nama Iwan Fals, juga mendapatkan sebuah lahan atau tanah wakaf yang digunakan jika Iwan Fals ingin membuat sebuah pesantren. Tiga, OI bukan singkatan orang Indonesia. OI adalah komunitas terbesar di Indonesia. Komunitas OI berada di bawah asuhan Yayasan Orang Indonesia. Jadi banyak orang menganggap kalau OI itu bermakna orang Indonesia. Padahal kenyataannya nama OI berasal dari kalimat Iwan Fals yang digunakan untuk menyapa para fansnya yang tidak mungkin ia ketahui namanya satu persatu. 4. Pernah mendirikan sebuah partai. Bang Iwan pernah juga mendirikan sebuah partai pada tahun 1998. Partai itu bernama Partai Tikus God. Nama unik tersebut terinspirasi dari kehidupan tikus God yang hidup di tempat kumuh, kotor, dan bau. Namun tetap berkembang biak meskipun terus diburu dan diburu. Namun sayang partai tersebut tidak pernah didaftarkan untuk ikut dalam pesta demokrasi. 5. Mengharamkan brand sebuah produk di atas panggung. Iwan Fals sangat tidak memperbolehkan nama brand suatu produk ada di panggungnya. Kalaupun ada, itu hanya berada di bawah panggung. Bahkan merek alat-alat musik yang digunakan ditutup dengan lakban. Iwan Fals memegang teguh prinsip panggung adalah wilayah seniman. Hal itu yang membuat berbeda dengan seniman-seniman lainnya. 6. Lupa memainkan harmonika pada lagu Manusia Setengah Dewa. Lagu Manusia Setengah Dewa yang juga menjadi nama album Manusia Setengah Dewa yang diproduksi pada tahun 2003 ternyata memiliki sebuah cerita. Lagu tersebut sebenarnya selain diiringi dengan gitar, juga diiringi dengan permainan harmonika. Namun hal itu disadari setelah album diproduksi dan dipasarkan. Namun hal itu tetap membuat lagu tersebut enak untuk didengarkan. 7. Pernah ingin membakar album hijau. Album hijau yang diproduksi oleh Pro Sound pada tahun 1992 ternyata menyimpan beberapa konflik. Bang Iwan pernah mengancam akan membakar album hijau. Hal itu ia lakukan karena beberapa persyaratannya tidak dipenuhi. 8. Menolak difoto pada album hijau. Konflik pada album hijau sudah diselesaikan, namun Bang Iwan kembali berulah. Ketika ia akan difoto oleh Dik Doang untuk dijadikan cover album, ia malah tidak berpose sesuai dengan arahan. Ia malah melingkarkan jarinya ke mata seolah meneropong ke arah kamera. Hal itu membuat Dik Doang geleng-geleng kepala. Mau difoto kok malah ngeledek, kata Dik Doang. 9. Salah tulis pada album Sumbang. Pada album Sumbang terdapat sebuah judul lagu Jendela Kelas 1. Ternyata judul lagu yang benar adalah Jendela Kelas, dan nomor 1 itu merupakan nomor urut lagu tersebut. Namun meski begitu, lagu itu malah booming dan malah disukai dengan judul Jendela Kelas 1. 10. Tidak ada lagu Anissa pada album Aku Sayang Kamu. Pada cover album Aku Sayang Kamu terdapat lagu Anissa dalam daftar lagu, tapi ternyata lagu tersebut tidak ada dalam kaset. Lagu Anissa memang sudah direkam dan akan dimasukkan ke dalam album Aku Sayang Kamu, namun mereka lupa memasukkan lagu tersebut. Gila. 11. Membintangi film dengan rekor proses produksi terlama. Film yang berjudul Kantata Takwa yang digarap oleh Eros Jarod dan Gatot Prakoso ternyata memecahkan rekor sebagai film dengan proses produksi terlama di Indonesia, yaitu selama 17 tahun dari tahun 1991 sampai 2008. Oh my god. 12. Pemilik rekor dengan penonton terbanyak. Konser bertajuk Kantata Takwa yang digelar di GBK tahun 1991
dinobatkan sebagai konser musisi dalam negeri terbesar sepanjang masa. Kurang lebih 150.000 penonton hadir dalam konser tersebut, bro. 13. Pernah memukul penggemarnya. Meskipun Bang Iwan dikenal sebagai musisi yang sangat menghargai fansnya, ternyata Bang Iwan pernah juga memukul fansnya. Ini terjadi pada tahun 1998 pada sebuah konser berjudul Kantata Takwa Samsara. Pada saat Iwan Fals dan kawan-kawan sedang menyanyikan lagu Asmaragama, situasi sudah tidak terkendali karena minimnya aparat keamanan. Puluhan penggemar naik panggung untuk memeluk idolanya. Iwan merasa terganggu karena dia sedang bernyanyi pada waktu itu dan langsung memukul salah satu fans. Langsung saja fans tersebut tahu diri lalu menepi. 14. Asal-usul memakai peci pada konser kemanusiaan di Lebak Bulus. Saat akan naik panggung, Bang Iwan akan mengikat rambut gondrongnya dengan karet. Namun 2 kali karet pun putus. Saat akan mengikat dengan karet ketiga, dia berkata, "Kalau ini putus lagi berarti karena kalian." Celotehnya pada penonton. Alhasil, karet pun putus dan disambut teriakan histeris dari penonton. Akhirnya salah seorang panitia meminjamkan peci yang dikenakan Bang Iwan sepanjang konser. Kata-kata yang masih teringat adalah, saat terjadi sedikit kericuan, Bang Iwan pun berteriak, "Sambil nunggu maghrib jangan berkelahi." 15. Atlet karate. Saat muda, Iwan pernah menjadi juara 2 kejuaraan karate tingkat nasional. Ia bahkan pernah menjadi pelatih karate di sekolah tinggi publisistik. Dan sekarang Bang Iwan menyandang dan 4 karate aliran Wadoryu. Ada juga yang menyebutnya aliran Amura karena merupakan cabang dari aliran Wadoryu. Di rumahnya, Luwinanggung, Iwan Fals cukup sering menggelar latihan bersama. Jangan lupa, jika teman-teman terhibur dan suka dengan video ini, silahkan like, share, komen, maupun subscribe. Karena semua itu gratis, bro, 100% gratis.